pertama sampai ayat yang keempat di rumahnya Ibu Lisna. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh surat Al-Fatihah ini. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga salamnya bisa sampai kepada kita semua, istri-istri beliau dan para sahabat, dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masih ada yang mengabarkan di jalan? Bagaimana? Ada teman-teman yang mengabarkan rumah masih di jalan? Tidak ada. Ada atau tidak? Ada bulan di jalan belum? Tidak ada. Baik, kita mulai saja ya. Jadi kita akan tadabbur surat Al-Fatihah ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Kira-kira siapa yang tidak hafal surat Al-Fatihah ini? Wah, keterlaluan kalau tidak hafal surat Al-Fatihah ya. Berarti tidak sering sholat ya, atau tidak pernah sholat. Jadi kita masuk ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Sebagai pendahuluan, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang minimal 17 kali kita baca dalam sehari. Dan ada 17 rakaat. Pertama itu sholat maghrib 3, kemudian sholat isya 4, kemudian sholat subuh 2, kemudian sholat zuhur 4, sholat asar 4, dan iya itu kurang lebih 17 dalam sehari. Belum ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya, sholat rawatib mau qobliyah atau ba'diyah. Jadi memang kita ini sudah familiar dengan surat Al-Fatihah ini, sudah setiap hari kita baca ini, ya. Kemudian ketika kita membaca surat Al-Fatihah di sholat kita itu kan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada permintaan rutin yang senantiasa kita minta. Permintaan apa yang senantiasa kita minta? Yaitu kita meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita meminta hidayah. Setiap hari kita minta itu. Meminta hidayah itu berbeda dengan meminta informasi. Ya, meminta hidayah itu berbeda dengan meminta informasi. Kalau informasi itu diminta hanya sekali. Misalnya saya dari Bualemo kemudian ke sini, saya tanya di mana rumahnya Ibu Zainab. Lalu kemudian ada yang bilang ke saya rumahnya Ibu Zainab itu depan Masjid Al-Irsyad. Nah, saya setelah mendapatkan informasi itu selesai. Kalau datang yang kedua kalinya, datang ketiga kalinya, datang keempat kalinya, tidak pernah lagi saya minta informasi itu di mana rumahnya Ibu Zainab. Cukup hanya sekali saya minta. Dan ketika saya sudah datang, maka saya tidak akan pernah meminta lagi di mana tempatnya Ibu Zainab. Itu informasi. Ya, kalau hidayah dia beda. Kalau hidayah itu kayak air. Air itu kan kalau kita minum sekarang jam 4 sekarang, kita butuh minum lagi kurang lebih 1 jam atau 2 jam setelahnya. Jadi kita minum lagi 1 jam atau 2 jam setelahnya. Ya paling lambatlah jam 6 kita minum lagi. Makanya kenapa kita membaca surat Al-Fatihah itu 17 kali dalam sehari, karena ibaratnya begitu. Hidayah itu sebagaimana air, sangat kita butuhkan setiap saat. Jadi hidayah itu kita tidak butuh sebagaimana informasi, hanya kita butuh sekali saja. Setelah itu kita tidak butuh lagi. Tapi hidayah itu ibarat air, kita harus senantiasa membutuhkannya. Nah, atau kita butuh kepada air itu senantiasa, begitu. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah ini itu ada role model. Ada role model. Di situ di depan situ. Besar. Iya, di situ saja. Sini mau. Siapa aja tidak apa-apa. Yang lain-lain semua. Kita masih muat banyak. Ya. Dan apa itu? Iya, kita di surat Al-Fatihah itu ada yang disebut dengan role model. Role model itu kayak di ayat yang terakhir.
kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Itu role modelnya kita, ya, role modelnya kita itu adalah mereka yang disebut dengan an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah diberikan nikmat. Nanti sebentar akan kita bahas siapa mereka yang an'amta 'alaihim. Baik, itu sebagai pendahuluan. Baik, kita masuk di ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini merupakan inti dari isi Al-Qur'an. Jadi pokok dari isi Al-Quran ini adalah penyembahan kita dan permintaan kita, yang kita hanya menyembah Allah dan kita hanya meminta kepada Dia. Kalau di dalam ayat yang lain, ayat yang sangat terkenal, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kita diciptakan kecuali hanya untuk menyembahnya, ya, hanya untuk menyembahnya. Jadi inti dari Al-Quran ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya surat Al-Fatihah itu kalau seperti deskripsi, dia abstraknya, ya, dia abstraknya, saripatinya. Nanti isi dari ayat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah itu kayak surat Al-Baqarah, kemudian sampai surat An-Nas, itu penjabaran dari surat Al-Fatihah. Begitu. Kemudian yang berikut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang harus kita ketahui adalah itu bermakna adalah kalau disebut dengan iyyaka na'budu, hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Itu kita harus ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu artinya kita menerima Allah itu sebagai Tuhan dan kita menerima kedudukan kita itu sebagai hamba, sebagai budak. Jadi kita menerima kedudukan Allah itu sebagai Tuhan, dan yang kedua kita menerima kedudukan kita itu sebagai hamba. Begitu. Jadi makanya disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Gitu ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ikhlas itu melakukan penyembahan kepada Allah, kemudian juga cara penyembahannya itu kita mengikuti atau melakukannya sesuai dengan apa yang Allah minta. Ya, sesuai dengan apa yang Allah minta itu artinya dengan apa yang Nabi ajarkan. Sekarang begini, ada orang-orang Hindu, mereka itu datang ke tempat ibadah mereka. Ada orang-orang Nasrani, mereka itu datang juga ke tempat ibadah mereka, ke gereja misalnya. Dan ada beberapa juga orang-orang beragama lain yang mereka datang itu ke tempat rumah ibadah mereka. Lalu ketika mereka sampai ke tempat rumah ibadah mereka beribadah kepada Tuhan yang mereka sembah itu, mereka kemudian menangis. Nah, menjadi pertanyaan, apakah ini dimaksud dengan ikhlas? Nah, tidak, karena ikhlas itu penyembahan yang hanya semata disandarkan ataupun ditujukan kepada Allah. Ya, begitu ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan penyembahan sekalipun dia itu sampai menangis, dia kemudian mengatakan seluruh ibadah yang dia lakukan itu untuk Tuhan selain Allah, maka itu bukan ikhlas. Ikhlas itu adalah penyembahan yang hanya ditujukan atau hanya dipersembahkan oleh Allah untuk Allah saja. Itu yang disebut dengan ikhlas. Begitu ya. Nah, ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ittiba itu artinya kita mengikuti dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, caranya. Jadi tidak seperti sebagaimana orang-orang musyrikin ataupun orang-orang kafir yang lain. Makanya kalau ditanya Hindu yang ada di Bali dengan Hindu yang ada di Bali dengan Hindu yang ada di India, itu mereka berbeda. Berbeda bukan hanya sekedar perbedaan mereka itu pemilihan ini ya, pemilihan perbedaan pendapat, tapi sampai pada perbedaan masalah penyembahan kepada Tuhan mereka dan Tuhan apa yang mereka sembah. Begitu. Ini ya. Kemudian yang berikut, saya menuliskan di sini kesamaan munafik dalam tampilan dan hati. Disebut dengan
disebut dengan kita hanya menyembah Allah, itu bukan hanya pada pergerakan, ya, bukan hanya pada anggota tubuh kita, tapi makna ubudiyah, makna penghambaan kepada Allah itu pertama dari hati. Jadi dimulai dari hati, kemudian yang kedua itu di lisan, dan yang ketiga itu pada perbuatan. Dan semuanya itu harus ada. Jadi penghambaan itu pertama di hati, kemudian di lisan, dan yang ketiga itu pada perbuatan. Kenapa disebut dengan kesamaan dengan orang-orang munafik, kesamaan pada orang munafik? Karena begini, orang munafik itu secara tampilan mereka sama dengan orang-orang beriman, tapi secara hati mereka sama dengan orang-orang kafir. Ya, kenapa sampai disebut mereka sama tampilannya dengan orang-orang beriman? Karena kalau di masa Nabi, mereka di masa Nabi itu mereka duduk di majelisnya Nabi. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun." Jadi mereka itu duduk di majelisnya Nabi, tapi sebenarnya hati mereka itu sangat tidak menyukai Nabi ataupun Islam itu sendiri. Jadi secara tampilan mereka sama dengan orang-orang beriman, tapi secara hati mereka sama dengan orang-orang kafir. Makanya sebagaimana saya katakan tadi, tiga itu penghambaannya harus ada. Penghambaan di hati, yang kedua penghambaan pada lisan, dan yang ketiga itu penghambaan pada perbuatan. Kalau hanya sekedar di lisan dan pada perbuatan sedangkan hati tidak, maka dia tidak disamakan dengan orang-orang beriman. Dia tetap disamakan dengan orang-orang kafir. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau di sini saya katakan tadi perbedaan khusyuknya orang musyrikin dengan perbedaan khusyuknya orang musyrikin dengan khusyuknya orang beriman. Kalau khusyuknya orang musyrikin itu bukan ikhlas, karena mereka mempersembahkan ibadah mereka itu untuk Tuhan selain Allah. Sedangkan ikhlas itu maknanya adalah peribadatan atau penghambaan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti itu. Oke, paham ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian berikut, jangan sebagaimana orang-orang liberal menganggap penghambaan kepada Allah itu hanya cukup di dalam masjid saja. Tapi kalau sudah di luar masjid itu sudah tidak ada lagi penghambaan kepada Allah. Ya, begitu ya. Jadi penghambaan kepada Allah itu di dalam masjid atau saat kita beribadah, dan di luar aktivitas ibadah yang secara langsung dengan Allah. Misalnya menjadi seorang istri, kemudian menjadi seorang anak, kemudian bekerja di kantor, kemudian di lingkungan sosial, misalnya di lingkungan sebagai tetangga dan seterusnya. Itu kita juga harus menjadi hambanya Allah. Artinya kita harus mengikuti aturan yang telah Allah berikan melalui nabinya. Kan ada aturan tentang bagaimana menjadi istri yang soleha, kemudian bagaimana menjadi tetangga yang baik, lalu kemudian bagaimana menjadi bermuamalah agar muamalah itu adalah muamalah yang diberkahi, yang tidak ada perbuatan ataupun kemaksiatan di dalamnya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan na'budu. Jadi bukan hanya sekedar kita melaksanakan sholat, tapi bagaimana juga kita itu di waktu di luar secara langsung dengan Allah, jadi di luar. Misalnya kita sebagai tetangga yang saya sebutkan tadi, kita juga itu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kemudian berikut lagi. Di sini kalau dilihat Allah menyebutkan iyyaka na'budu, ya, hanya kepadamu kami menyembah. Susunan ini sebenarnya boleh dirubah. Na'buduka, kami menyembahmu. Jadi bisa dia dengan na'buduka. Tapi di sini Allah mengatakan dengan lebih awal adalah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Jadi didahulukan itu adalah objeknya. Lalu kemudian pelakunya, rofanya, pelakunya itu diakhirkan. Jadi pelakunya itu diakhirkan. Kalau yang saya sebutkan tadi, na'buduka, pelakunya itu diawalkan. Lalu kemudian objeknya itu diakhirkan. Jadi bukan susunannya bukan na'buduka, tapi iyyaka na'budu. Kenapa demikian? Kenapa objeknya yang didahulukan? Pertama, disebut dengan bagian daripada Adam, ya, bagian daripada Adam, karena Allah itu
memiliki kedudukan yang tinggi. Makanya sampai disebutkan lebih dulu adalah objeknya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa objeknya yang disebutkan lebih dulu? Ini bermakna eksklusif. Artinya penyembahan itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Jadi tidak ditujukan kepada yang lain. Jadi tidak diterima penghambaan kecuali hanya kepada Allah. Makanya sampai di dalam surat Al-Fatihah ini dikatakan iyyaka, penghambaan itu hanya kepada Dia saja, tidak diterima kepada yang lain. Begitu. Kemudian di sini sampai diulangi penyebutan iyyaka itu 2 kali. Kalau disebut dengan iyyaka na'budu wa nasta'inu, itu sudah cukup. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Tapi di sini Allah menyebut 2 kali juga untuk objeknya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kenapa sampai disebutkan 2 kali objeknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan penegasan secara eksklusif. Artinya penyembahan itu hanya ditujukan kepada Allah, begitupun dengan permintaan segala sesuatu itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapati di masyarakat itu ada orang yang mengaku mempersembahkan semua ibadahnya kepada Allah, tapi masih di waktu yang bersamaan dia ternyata masih ada permintaan-permintaan kepada selain Allah. Begitu ya, meminta sehat, meminta rezeki, meminta jodoh, itu dia minta kepada selain Allah. Tapi dia mengaku bahwa semua ibadah yang dia lakukan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini sebab kenapa sampai iyyaka itu diulangi 2 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagai bentuk penegasan bahwa penyembahan dan permintaan itu hanya dilakukan atau dipersembahkan dan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, kalau kita memahami dan masuk lebih dalam dan telah meresapi itu, maka ini akan menghilangkan riya ketika kita beribadah, dan yang kedua akan menghilangkan kesombongan dari diri kita. Kenapa sampai disebut menghilangkan riya? Karena memang ternyata kita sadari bahwa dengan penyebutan iyyaka, penyembahan yang kita lakukan itu, dari sholat kita, puasa yang kita lakukan, maupun beberapa ibadah yang lainnya, ternyata hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak untuk diberikan kepada manusia. Kemudian yang kedua, iyyaka na'budu, ini juga akan menghilangkan kesombongan. Mengapa demikian? Karena posisi kita harus kita sadari di mana Allah itu sebagai Tuhan dan kita ini adalah sebagai hamba yang tidak memiliki apapun, yang dimana kita bergantung kepadanya. Maka ini menghilangkan kesombongan kita. Kemudian yang berikut, wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in ini menjadi, sebenarnya ada jawabannya di dalam surat Al-Baqarah 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana surat Al-Baqarah 186? Di mana coba? Wa idza sa'alaka ibadi Anni fa inni qarib. anni fa inni qarib. Nah, kemudian langsung Allah katakan ujibu da'wata da'i idza da'an. Nah, biasanya kalau ada, tunggu saya lihat ayatnya. Biasanya kalau ada pertanyaan dari para sahabat, jadi misalnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu ada perkataan begini, qul. Sebagaimana para sahabat itu pernah bertanya, sahabi itu pernah bertanya tentang masalah haid. Lalu kemudian Allah berfirman, qul, katakanlah kepada mereka. Jadi pakai kata qul. Setiap ada pertanyaan dari para sahabat itu, mereka itu pasti Allah itu pasti menjawab kepada mereka dengan kata qul. Tapi di sini Allah tidak menggunakan kata qul. Jadi Allah tidak katakan qul ujibu da'watad da'i idza da'an.
Kan artinya itu kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kan kalau secara kaidah bahasa dia bisa bilang begini, kul, katakanlah wahai Muhammad, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Kan begitu kalau pakai kata kul. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata kul, tapi Allah langsung mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Artinya adalah dalam permintaan ataupun dalam ibadah kita tidak perlu yang namanya perantara. Jadi dalam peribadatan ataupun dalam permintaan itu kita tidak perlu yang namanya perantara. Beda dengan agama lain. Kalau agama lain itu mereka dalam peribadatan mereka ataupun permintaan mereka itu menggunakan perantara. Misalnya agama Nasrani ataupun agama Kristen, mereka menjadikan Yesus itu sebagai perantara mereka dalam peribadatan ataupun permintaan menuju kepada Tuhan Bapa. Ya, begitupun dengan orang-orang Hindu. Ya, dalam keyakinan Hindu itu banyaknya dewa itu menjadi perantara untuk mereka kepada satu Tuhan. Begitupun dengan orang-orang Buddha. Orang Buddha itu yang patung botak yang besar telinganya itu mereka jadikan sebagai perantara dalam peribadatan ataupun permintaan doa kepada Tuhan yang mereka sembah, seperti itu. Jadi pahamin ya. Ini yang berbeda dengan Islam. Islam itu ketika melakukan penyembahan ataupun permintaan itu tidak butuh dengan perantara. Jadi langsung saja kalau kita beribadah, maka kita ibadah itu kita tujukan langsung kepada Allah. Kalau kita meminta, maka permintaan itu kita langsung minta kepada Allah. Dora? Ada. Saya dulu sih. Sudah. Oke. Oke, begitu. Jadi wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada orang hari ini yang mana mereka itu meminta kepada Allah itu, lalu kemudian masih pakai perantara, maka mereka tidak memahami bahwa nasta'in itu artinya kita itu berdoa kepada Allah itu sebenarnya tidak perlu untuk menggunakan perantara, seperti itu ya. Jadi tidak perlu untuk menggunakan perantara, begitu. Kemudian yang harus diketahui adalah ketika kita meminta kepada Allah itu harus ada keyakinan dan harus kita memiliki keyakinan bahwa Allah itu mampu untuk melakukan itu. Sering begini, kalau kita berdoa meminta sesuatu, seringkali ada kalimat di dalam hati seperti ini. Kalau ya Allah, kalau tidak boleh yang itu, yang ini saja. Jadi kalau tidak boleh yang satu itu, yang ini saja. Kalau misalnya ada orang minta mobil, ya Allah kalau tidak ada mobil, motor saja. Ya kalau tidak ada motor, sepeda saja. Karena ada di dalam hati kalau doanya, biasa doanya seperti itu. Seakan-akan Allah tidak mampu untuk melakukan sesuatu, dan dia membatasi kemampuan Allah itu dengan apa yang dia pikirkan sendiri oleh hamba itu. Ya, tentu ketika kita meminta kepada Allah itu harus juga kita pertimbangkan apakah permintaan kita ini bermanfaat untuk kita atau tidak. Manfaatnya bukan cuma di dunia, tapi untuk menjadi manfaat bagi kita nanti sebagai balasan di akhirat nanti. Paham ya? Ada orang sering tidak kita seperti itu. Jadi kalau kita berdoa, ada di dalam pikiran kita itu, kayaknya seperti Allah tidak mampu. Lalu kemudian kita langsung mengatakan, ya Allah kalau tidak boleh itu, yang ini saja. Ada tidak begitu dalam hati? Ada tidak? Ada saripu. Ada sari. Gimana? Yang ketahui itu Oke, ada tidak? Ada ya. Nah, makanya jangan kalah berdoa itu dengan iblis. Iblis itu makhluk yang Allah laknat, tapi kenapa sampai Allah mengabulkan doanya? Apa permintaan iblis?
Dia minta kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya, walaupun niatnya itu buruk. Niatnya itu untuk menyesatkan anak cucunya Nabi Adam. Tapi kenapa sampai Allah menerima doanya? Di antaranya karena dia yakin hanya Allah yang mampu untuk melakukan itu. Jadi jangan kalah sama iblis. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah itu mampu untuk melakukan itu. Tidak perlu kita kasih turun standarnya kita. Ya, tidak perlu kita turunkan standarnya kita ketika kita meminta sesuatu. Karena kalau kita menurunkan standar dari permintaan yang kita minta, itu sama saja dengan buruk sangka kepada Allah, seakan Allah tidak mampu untuk melakukan itu, atau seakan Allah tidak punya kuasa atas hal itu. Paham ini ya? Kemudian berikut, biasa juga kalau ada orang tua yang berdoa kepada anaknya, misalnya, ya Allah, kalau memang anak saya ini tidak bisa jadi soleh, setidaknya kasih jadi baik. Ya, jadi dia kasih pilihan-pilihan begitu Allah. Jadi dia bikin standar seakan Allah tidak mampu untuk melakukan itu, tapi dia kasih turun terus. Seharusnya ketika kita meminta itu, kita memang harus full yakin, karena memang Allah itu dia mampu untuk melakukan segala sesuatu. Gitu ya. Kemudian ini saya kasih gambaran. Kita mau beri hadiah pada setiap orang, ternyata ada yang mengirimkan wakil karena malu. Misalnya begini, saya umumkan, ibu-ibu saya mau kasih hadiah, ya, ibu-ibu saya mau kasih hadiah, tapi hadiahnya diambil sendiri. Ada orang yang tidak datang sendiri, alasannya karena malu, karena katanya tidak pantas saya mau datang di rumahnya Ustaz, tidak pantas saya punya tampilan ini, dan seterusnya. Jadi ada orang dengan prasangka seperti itu, yang mana mereka sampai menjadikan peribadatan mereka ataupun permintaan mereka kepada Allah itu dengan adanya perantara seperti itu. Ya, jadi dalam masalah penyembahan ataupun permintaan itu, kita hanya menyembah Allah dan hanya meminta kepada Allah. Oke, ini selesai untuk ayat yang kelima. Jadi dari ayat yang kelima, apa yang akan kita bawa nanti dari pelajaran ini? Yang pertama adalah kita harus menyadari kita ini hambanya Allah. Bukan saat kita melakukan sholat saja, tapi juga di luar sholat. Bagaimana kita menjadi seorang pribadi, kita mengikuti aturan Allah. Bagaimana kita di lingkungan pekerjaan kita harus memperhatikan kehalalan dan keharaman. Karena itu juga bagian daripada ibadah, di mana kita menjaga aturan-aturan Allah. Seperti itu. Jadi iyyaka na'budu bukan hanya terikat atau bukan hanya di lingkup di waktu kita menyembah Allah secara langsung saja, tapi juga di luar itu, gitu ya. Kemudian wa iyyaka nasta'in, itu ketika kita meminta kepada Allah tidak butuh dengan perantara. Kemudian yang kedua, ketika kita meminta kepada Allah, jangan turunkan standar yang dimana seakan-akan kita merasa bahwa Allah tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi kita harus yakin bahwa Allah pasti mampu untuk melakukan itu, gitu ya. Kemudian berikut, apa yang kita minta kepada Allah setiap harinya? Yang kita minta kepada Allah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah itu adalah hidayah. Saya tulis di sini adab dalam doa dari urutan sebelumnya pada ayat ini. Dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya, itu semua. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu semuanya pengenalan terhadap Allah. Jadi pengenalan terhadap Allah, bahwa Allah itu dia maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu kemudian dia itu yang memiliki segala sesuatu alam semesta ini. Kemudian juga dialah yang menguasai hari pembalasan, dan hanya kepadanya kita menyembah, dan semua permintaan kita itu hanya kita minta kepada Dia. Ini adab dalam doa. Jadi dalam doa kita harus tahu Allah yang dimana kita mintai doa. Karena kalau kita tidak tahu siapa itu Allah, sebagaimana yang dia sebelumnya tadi, kita akan berprasangka buruk itu terhadap Allah. Jadi kita akan berprasangka buruk terhadap Allah, sebagaimana yang saya katakan, menurunkan standar. Jadi kita akan menurunkan standar, gitu ya. Dan pasti kita kalau minta tolong, kita akan minta tolong kepada orang yang menurut kita mampu untuk memberikan pertolongan. Dan siapakah Allah? Allah itu adalah Tuhan yang mampu memberikan apapun yang kita minta, selama yang kita minta itu adalah permintaan-permintaan yang baik.
Ya, permintaan yang baik dan permintaan yang benar. Ini adab dalam doa dari urutan sebelumnya. Jadi kita harus mengenal Allah sebelum beribadah, dan kita harus mengenal Allah sebelum kita meminta sesuatu, agar menjadi lebih kuat dan menjadi lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikut, ketika kita minta hidayah sebagaimana pada pengantar tadi, ingat, hidayah itu bukan sebagaimana informasi yang kita hanya minta sekali dan setelahnya kita tidak minta lagi. Tapi hidayah itu ibarat air, makanya kita membacanya 17 kali dalam sehari, karena memang kita sangat butuh dengan hidayah tersebut sebagaimana kita butuh dengan air. Ya, kalau air setiap 2 jam kita minum ataupun setiap 3 jam itu kita minum, maka begitu pun dengan hidayah. Kita senantiasa meminta kepada Allah itu hidayah. Sebenarnya jawaban dari doa ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya, jawabannya ada di ayat yang kedua surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Itulah kitab merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hidayah, maka langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini langkah yang pertama. Jadi kita harus mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendekatkan diri itu kalau Al-Quran bukan hanya sekedar kita baca saja, tapi juga kita mempelajari isinya, kita mentadaburinya, kita memahami ayat-ayatnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, permintaan hidayah ini bukan sekedar permintaan pengetahuan. Kita meminta sesuatu, tapi juga permintaan atas hidayah itu kita minta supaya diberikan semangat untuk pengetahuan itu. Jadi semangat menghadiri majelis ilmu, semangat untuk membaca dan seterusnya. Sekarang ada yang namanya dopamin, ya. Seringkali orang kalau buka YouTube itu ada yang namanya dopamin. Ada secara psikologi dopamin dan seterusnya. Gini, kalau ibu-ibu pertama kali di waktu pagi itu sudah buka scroll sosmed, maka itu sudah tidak akan nyaman dengan video-video ceramah yang 1 jam sampai 2 jam. Jadi kalau pagi-pagi itu sudah buka yang scroll sosmed yang 1 menit, bahkan ada yang merasa tidak sampai 1 menit, pokoknya 30 detik langsung scrolling lagi, itu dia tidak akan nyaman, atau kita tidak akan nyaman dengan yang 1 atau 2 jam. Makanya di awal pertama kali kita buka sosmed itu, kalau ingin mendapatkan hal yang baik, dopamin yang baik, supaya tidak terjerumus pada scrolling itu, kita di waktu pagi itu langsung buka ta'lim yang dia waktunya 1 sampai 2 jam. Ya, 1 sampai 2 jam. Ini terbukti hampir setiap harinya. Pokoknya kalau orang sudah melihat sosmed yang menitannya itu 1 menit, orang tidak akan nyaman dengan 1 sampai 2 jam. Itu. Tapi kalau orang menghindari yang 1-2 menit itu di waktu awalnya, dan orang langsung melihat ceramah itu yang durasinya itu 1 sampai 2 jam, maka itu orang akan bisa bertahan dengan melihat ataupun mendengarkan kajian yang 1 sampai 2 jam itu. Begitu. Jadi intinya di sini meminta hidayah, selain meminta pengetahuan, kita juga meminta semangat. Ya, meminta semangat. Sebagaimana kayak dopamin tadi. Ya, kita meminta semangat. Kemudian yang berikut kita meminta kepahaman, memahami sesuatu dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketika kita meminta ihdina, juga masuk di situ adalah taufik dan permintaan istiqomah. Mustaqim itu artinya lurus, tegak lurus. Ya, artinya istiqomah itu sama dengan koma yang umum, yang berdiri artinya al-mustaqim, permintaan untuk istiqomah. Jadi ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ada beberapa yang kita minta. Yang pertama kita minta adalah pengetahuan, yang kedua adalah semangat dari memahami ataupun mempelajari, yang ketiga adalah kepahaman dari apa yang kita pelajari itu, yang keempat adalah taufik, pengamalan dari apa yang kita pahami itu, yang kelima konsistensi dari apa yang telah kita amalkan itu, gitu ya. Jadi konsistensi dari apa yang kita amalkan itu.
Kemudian berikut lagi. Ini di sini saya masih beri catatan ihdinas siratal mustaqim. Di antara usaha mendapatkan dan memelihara hidayah, ini caranya. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa berdoa. Doa itu bisa banyak. Misalnya doa yang setiap pagi kita minta, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kemudian ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Masuk. Boleh. Itu. Jadi kita supaya hidayah ini bisa kita dapat, yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa. Setelah kita minta doa, yang kedua adalah belajar. Nah, nanti belajarnya itu hati-hati dengan dopamine scrolling itu yang 1-2 menit di awal pagi. Karena kalau kita sudah mulai dengan scrolling 1-2 menit itu di awal pagi, kita tidak akan lagi nyaman dengan belajar yang 1-2 jam. Begitu ya. Jadi kita harus hindari scrolling yang 1-2 menit itu. Kita harus memastikan waktu belajar kita itu adalah waktu belajar yang sampai 1-2 jam dalam sehari. Kemudian setelah kita belajar, kita itu harus beriman dengan apa yang kita pelajari. Jadi harus kita meyakini dengan apa yang kita pelajari. Setelah kita beriman, kita meyakini apa yang kita pelajari, kita kemudian mengamalkannya. Ya, kita mengamalkannya dari apa yang kita imani itu. Kita mulai mengamalkannya, beramal dengan sholat ataupun amalan-amalan yang lain, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan juga dilupakan mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh dalam belajar, jangan setengah-setengah. Jadi bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian bersungguh-sungguh juga dalam beramal. Jadi bersungguh-sungguh dalam berdoa, bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam beriman, dan yang terakhir itu adalah bersungguh-sungguh dalam beramal. Itu namanya mujahadah. Tidak boleh setengah-setengah, tapi harus bersungguh-sungguh. Kemudian yang berikut adalah setelah kita telah bersungguh-sungguh dalam beriman dan beramal, yang terakhir, yang berikut adalah kita harus berdakwah. Ya, kita harus berdakwah. Dan dakwah ini dia harus saling, bukan hanya sekedar kita memberi, tapi juga kita harus menerima. Ya, bukan hanya sekedar kita memberi, tapi juga kita harus menerima. Ini saya bahas dengan Ibu Atika kemarin ini di pertemuan. Jadi penting untuk kita saling nasihat menasehati, karena di dalam ayat Al-Quran orang yang tidak menerima nasihat itu adalah orang yang sombong. Ya, sedangkan mereka orang-orang yang beriman itu diberikan ciri mereka adalah orang-orang yang saling nasihat menasehati. Biasanya kalau ada orang yang sudah merasa bahwa dia sudah lebih lama belajar, sudah lebih lama beramal, lalu kemudian tidak ada orang yang memberi nasihat kepadanya, ini akan menyebabkan dia menjadi tinggi hati. Ya, dia akan merasa bahwa saya sudah melalui fase ini, saya sudah mempelajari hal ini, dan ini akan bisa berbahaya bagi dia. Karena kenapa? Karena akan merusak hatinya, merusak hati dari imannya, dan merusak hati dari amalan yang dia lakukan. Begitu ya. Makanya pentingnya itu saling nasihat menasihati. Kalau para sahabat itu kita melihat mereka itu saling nasihat menasihati, walaupun apa yang mereka dengar itu sudah pernah mereka dengar sebelumnya, bahkan mereka lebih memahami dari orang yang menyampaikan, tapi mereka itu mendengarnya seakan-akan mereka baru mendengarnya. Dan ini yang menjadikan Allah itu sampai memberikan hidayah dan keistiqomahan kepada mereka, karena kerendahan hati mereka itu. Ya, begitu ya. Makanya saya sebutkan tadi, sangat ada keterkaitan antara nasihat dengan masalah kaitan hati. Gitu ya. Kemudian yang berikut, di sini disebut dengan alif lam syiratal. Ada alif lam. Ada kata yang umum dan ada kata yang khusus. Di antara kata yang khusus, yang pertama adalah dia diawali dengan alif lam. Ya, dia diawali alif lam. Penggunaan kata alif lam ini untuk memberikan makna yang secara spesifik. Artinya jalan itu hanya satu saja.
Jadi jalan itu hanya satu. Jalan menuju kepada Allah itu hanya satu saja. Jalan menuju yang lurus itu hanya satu. Tidak ada jalan-jalan yang lain. Ini juga pernah saya bahas tentang beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah. Di antaranya itu. Oh. Tunggu saya lihat dulu ayatnya ya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-257. Coba lihat. Yang ada Al-Qur'annya boleh dilihat. Al-Baqarah ayat 257. Dapat? Yang ada silakan di dapat ya? Sini Om. Silakan ya, Ya ya, silakan. Oke, di sini Allah katakan Allahul waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya iman. Ya. Itu kan jembatan atau jalan? Minadh dhulumati ilan nur. Kalau dilihat minadh dhulumat, dhulumat itu dia jamak. Dia jamak feminin. Minadh dhulumati sama dengan muslimati. Jadi minadh dhulumati. Adapun ilan nur, nur di sini dia mufrad, artinya tunggal, satu. Ya, makanya dengan ini kita tahu bahwa ternyata kesesatan itu ada banyak jenisnya. Makanya sampai Allah menggunakan dengan penggunaan jamak al-dhulumat. Adapun petunjuk itu hanya satu, makanya dengan penggunaan kata tunggal saja, mufrad an-nur. Nah, ini kalau dikaitkan dengan yang tadi as-sirat, dia karena pakai alif lam dan sirat ini dia mufrad, artinya jalan itu hanya satu saja. Jadi jalan yang lurus itu hanya satu, tidak banyak jenisnya. Kemudian yang berikut. Sekarang jalan apa itu? Allah kemudian mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Nah, ini yang tadi offline di sini orang sudah belajar an'amta. Akhiran ta, an'amta. Yang engkau telah berikan nikmat. Di sini Allah tidak menyebutkan Al-Qur'an dan hadis. Jalan Al-Qur'an dan hadis, tapi Allah menyandarkan kepada pelakunya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang telah engkau berikan nikmat. Allah tidak mengatakan jalan Al-Qur'an dan hadis. Kenapa? Kan begitu kan? Padahal Al-Qur'an dan hadis itu merupakan kebenaran, tapi Allah menyandarkan kepada pelakunya. Ini yang saya sebutkan di awal. Al-Qur'an ini, surat Al-Fatihah ini ada role modelnya, ada contohnya, ada orang-orangnya. Kenapa demikian? Karena banyak juga aliran-aliran sesat itu mereka mengatakan kami berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan mereka itu mengutip ayat-ayat Al-Quran dan juga mengutip hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi sebabnya kenapa tidak disandarkan pada Al-Quran dan hadis secara langsung, tapi disandarkan kepada para pelaku. Dan siapa pelaku ini? An'amta ini. Pelakunya itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Allahumma sholliban nafi'ah. Hujan ini. Iya, Ustaz. Pulang besok lagi semua ini. Kemarin. Iya. Surat An-Nisa ayat 69 Allah begini katakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulah." Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat. An'ama Allah, orang yang telah diberikan nikmat. Alaihim, atas mereka.
Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-solihina. Ini disebut dengan An'am tadi di ayat ini. Di ayat 69 sama dengan penyebutan di dalam surat Al-Fatihah ini. Jadi 4 golongan yang menjadi role model yang kita minta supaya kita sama dengan mereka. Siapa mereka? Para nabi dan para rasul. Yang kedua adalah orang-orang siddiqin, orang yang membenarkan keimanan sebagaimana Abu Bakar. Kemudian para syuhada, orang-orang yang berjuang di atas jalan Allah. Dan yang keempat itu adalah orang-orang yang soleh. Ya, mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang memperbaiki diri mereka dan memperbaiki keadaan di sekeliling mereka berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi penyandaran kepada pelaku atas dasar keberhasilan mereka dari mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ya, penyandarannya seperti itu. Karena bagaimana saya katakan tadi, kesesatan pun hari ini, sebagaimana orang-orang Syiah itu mereka mengatakan bahwa mereka itu menyandarkan ajaran mereka itu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Itu seperti itu. Kemudian di sini saya sebutkan Quran surat Al-An'am. Al-An'am itu artinya kan hewan ternak. Ya, Al-An'am itu kan artinya hewan ternak. Apa persamaan An'am dengan Al-An'am? Ya. Jadi gini, hewan itu ada dua, ada hewan ternak dan ada hewan liar. Kalau hewan ternak, mereka itu biasanya yang adem-adem ayam, yang agak tenang-tenang, tidak terasa rusuh. Makanya kalau kita kurban itu kan kalau mau kurban, kalau mau beli sapi kurban, biasanya menjadi pertimbangan diantaranya supaya mudah untuk disembelih itu, hewan itu dia jinak. Jadi gampang untuk kalau mau dikasih roboh, dia jinak. Memang sudah biasa dengan tuannya, begitu. Beda dengan hewan yang liar, misalnya sapi yang tidak pernah diikat tali di kepalanya. Biasanya dia lebih agresif dia. Gitu ya. Itu perbedaan antara hewan ternak sama hewan liar. Kalau hewan ternak dia agak lebih tenang dibanding hewan liar. Jadi apa persamaan dengan An'am dalam surat Al-Fatihah? Mereka 4 golongan ini adalah mereka yang telah mendapatkan nikmat ketenangan dari iman dan amal mereka. Jadi mereka itu mendapatkan kenyamanan, ketenangan dari iman dan amal itu. Jadi kalau kita ini belum merasakan ketenangan, kenyamanan dari iman dan amal yang selama ini kita lakukan, berarti masih ada yang salah. Ya, berarti masih ada yang salah. Kita belum mencapai role model itu, yang 4 golongan itu. Karena kita belum tenang tuh, menjalankan sholat masih agak terburu-buru, tidak tumanina, tidak istiqomah. Kalau menghadapi sesuatu langsung merasa rusuh, bagaimana caranya ini dan seterusnya. Nah, tentu ini menjadi muhasabah bagi kita semua ya. Jadi An'am ini mereka sampai disebut sebagaimana Al-An'am, hewan ternak itu karena 4 golongan ini mereka walaupun menghadapi berbagai macam persoalan semasa mereka hidup, mereka telah mendapatkan kenyamanan dari iman dan amal mereka. Begitu, iman dan amal mereka. Kemudian surat An-Nahl ayat yang 97 yang menggambarkan kenyamanan dan keimanan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 97. Tunggu saya buka dulu ya. Allah katakan begini, barang siapa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu hayatan thayyibah, bukan kekayaan, tapi rasa syukur. Ya, hayatan thayyibah itu artinya rasa syukur dari apa yang dia dapatkan. Bukan banyaknya, bukan mewahnya, pokoknya entah banyak ataupun sedikit, paling penting adalah mereka itu hayatan thayyibah, mereka diberikan rasa syukur. Begitu, itu yang disebut dengan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian berikut
Itu role model tadi, an'amta. Nah sekarang kita ingin supaya dijauhi dari beberapa, dari 4 golongan. Tadi an'amta itu 4 golongan, sekarang pun ini 4 golongan. Pertama disebutkan dulu 2 golongan, ghairil maghdub, ya, bukan orang-orang yang engkau murkai. Sebenarnya kalau pakai kata la, ini boleh saja. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim la ghairil maghdub, itu boleh. Tapi kenapa pakai kata ghair di sini? Nah, la bukan la ghair ya, tapi la al maghdubi, itu boleh saja. Jadi lal maghdubi itu boleh. Tapi kenapa di sini pakai ghairil maghdub? Kalau ghair ini dia sebagai bentuk penekanan agar tidak menjadi sama dengan 4 golongan, agar tidak menjadi sama dengan golongan yang disebutkan. Begitu. Tapi kalau pakai kata la dia tidak ada penekanan. Ya, jadi untuk membedakan an'amta dengan 4 golongan yang disebutkan waktu dengan dhalin ini. Makanya kenapa dia sampai pakai kata ghairi. Oke, apa makna makdu itu? Makdu itu adalah yang dimurkai. Yang dimurkai ini itu disebutkan adalah golongan Yahudi yang disebutkan secara spesifik. Tapi juga masuk di dalamnya adalah orang-orang munafik. Kenapa sampai mereka itu dimurkai? Karena mereka memiliki penyakit hati, ya, ataupun penyakit niat, penyakit hati ataupun penyakit niat. Mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka itu menolaknya. Itu orang-orang Yahudi. Jadi mereka mengetahui bahwa Nabi yang terakhir itu akan muncul ataupun akan diutus oleh Allah. Tapi karena mereka melihat ternyata Nabi yang terakhir itu bukan dari kalangan Bani Israel, itu Nabi Muhammad, mereka kemudian menolaknya. Ya, jadi mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai Nabi. Ya, sebagai nabi, yang penolakan mereka itu diantaranya alasan mereka karena dia bukan Bani Israel. Tapi penolakan paling intinya adalah karena Nabi Muhammad itu banyak bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Jadi bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Kalau Nabi Muhammad itu Allah datangkan melalui jalur di luar Bani Israel. Kalau Nabi Isa itu Allah datangkan melalui jalur dari kalangan Bani Israel. Tapi kedua-duanya mereka tolak. Ya, Nabi Isa itu Bani Israel, tapi mereka tolak karena apa? Karena Nabi Isa itu banyak memberikan peringatan kepada para pendeta-pendeta Yahudi. Nah, itu yang menjadikan mereka tidak menyukai Nabi Isa alaihissalam. Makanya orang Yahudi itu menolak 2 nabi, yaitu Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Kalau orang Nasrani itu hanya menolak 1 nabi, yaitu Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang sudah tahu bahwa sholat itu wajib, kemudian misalnya ada perbuatan-perbuatan yang haram itu haram, tapi dia masih tetap melakukannya, maka dia memiliki sifat Yahudi. Dia memiliki sifat makdu, memiliki sifat yang dimurkai itu. Seperti itu, ya. Tapi tidak menjadikan dia kafir, ya, tidak menjadikan dia batal syahadatnya. Hanya sifat Yahudi ada pada dirinya karena dia telah mengetahui sesuatu tapi dia menolak hal itu. Begitu. Nah, ini sampai disebut dengan penyakit niat. Punya ilmu tapi niatnya salah. Kemudian yang berikut adalah waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Di sini bukan pakai kata ghairu. Jadi bukan ghairu dhalin. Karena apa? Karena untuk menyamakan kedudukan antara dhalin dengan maghdu ini, walaupun kedua-duanya ini berbeda. Jadi dhalin ini adalah orang-orang yang sesat. Jadi orang-orang yang sesat ini orang-orang dhalin ini. Siapa mereka? Yang mereka itu adalah kalangan Nasrani dengan kalangan musyrikin. Dhalin itu kalangan Nasrani dengan kalangan musyrikin. Kalau orang Yahudi, mereka memiliki ilmu, tapi mereka itu tidak mau menerima kebenaran karena ada kesombongan di dalam hati mereka. Ini berbeda dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu kalau mereka beramal, datang ke gereja hari Ahad tadi, mereka biasanya mengatakan sukarela tanpa ada paksaan. Tapi apa yang mereka lakukan itu sesat karena tidak sesuai dengan penghambaan yang sebenarnya kepada Allah. Begitu ya. Makanya kita dapati ada orang-orang Nasrani itu kalau mereka menyanyi artinya dalam ritual ibadah mereka sampai menangis itu.
Mereka sampai menangis menghayati ini kasih Tuhan dan seterusnya. Mereka sampai menangis itu. Jadi mereka itu niatnya sudah baik, sayangnya tidak dibarengi dengan ilmu. Bukan niatnya ya, amalnya sudah semangat, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi semangat beramal, tapi tanpa ilmu, akhirnya mereka menjadi sesat. Ya, semangat beramal, tapi tidak ada ilmunya. Kalau misalnya ada, ya misalnya di situ yang saya bilang tadi, ada nyanyian-nyanyian, mereka itu sampai menangis. Kalau ada permintaan sedekah, mereka juga rajin untuk bersedekah. Begitu, gitu ya. Kemudian yang berikut, ilmu itu menjadikan, kalau tidak ada ilmu, ini akan menjadikan pemahaman seseorang itu menjadi keliru dan tidak keliru dan ini saya bilang pemahaman keliru dan tidak tahu. Ada yang sempat luput dari ghairil maghdubi alaihim. Ingat, munafik itu, mereka itu kenapa sampai menjadi munafik? Karena mereka duduk di majelisnya Nabi dan juga duduk di majelisnya orang-orang kafir, para pendeta. Kalau di hari ini kita mungkin tidak duduk di majelisnya para pendeta, tapi kita membaca segala bentuk informasi yang ada di sosial media. Dan itu bahayanya, banyak informasi hari ini yang berseliweran, yang bertebaran, begitupun dengan video-video ada di YouTube. Itu hari ini ternyata isinya itu secara tidak langsung membawa kepada sifat kemunafikan. Membawa kepada sifat kemunafikan itu menganggap beberapa syariat dalam Islam itu tidak lagi relevan dengan kehidupan di hari ini. Jadi mulai ada penolakan dengan beberapa syariat. Jadi mulai kemudian mengatakan bahwa sebagian daripada syariat ataupun sebagian dari pengharaman yang ada di dalam ayat Al-Quran hari ini dihalalkan. Misalnya dalam masalah akad-akad jual beli, akad muamalah, sebagaimana perkara riba, ini yang seringkali saya ingatkan. Jadi hari ini orang tidak menyadari dirinya bisa menjadi munafik karena informasi yang hari ini banyak terbuka dan juga banyak video-video hari ini juga yang bertebaran di sosial media. Ya, begitu ya. Makanya sampai ada orang yang menolak penggunaan kata kafir, kemudian menyamakan semua agama, yang penting baik dan seterusnya. Nah, kita kembali lagi ke Dolin tadi. Ada pemahaman begini. Dia tidak mau belajar karena kalau dia mau belajar, dia merasa tidak selamat. Lebih selamat kalau dia tidak tahu sesuatu. Ada orang pemahamannya begitu. Dia merasa kalau tidak tahu sesuatu, justru dia bisa selamat. Dia punya hujah. Hujahnya apa? Saya tidak tahu hal itu. Nah, ini keliru ini. Yang benar adalah justru kalau kita tahu sesuatu, kita bisa selamat dari segala perbuatan-perbuatan yang haram ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan al-dhalim ini adalah penyakit ilmu. Amalnya sudah benar, semangat beramalnya sudah bagus, tapi ilmunya kurang. Ya, ilmunya kurang. Sedangkan kalau orang-orang Yahudi, ilmunya sudah bagus, tapi kesombongannya atau hatinya itu dia kurang bagus. Nah, terakhir jadi kita merefleksikan atau kita ulangi dari ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, maka harus disadari penghambaan kepada Allah itu bukan hanya sekedar kita lakukan di waktu sholat, tapi juga di luar waktu sholat. Kita harus menjadi orang yang bertakwa dalam perjanjian, bertakwa dalam muamalah, bertakwa sebagai seorang ibu, bertakwa sebagai seorang istri, bertakwa sebagai seorang pekerja di lingkungan pekerjaan. Itu namanya na'budu, ya, takwa. Dia takut kepada Allah dan mau dan dia mengikuti aturan. Kemudian nasta'in, harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa ketika kita meminta sesuatu itu kita mintanya hanya kepada Allah saja. Ya, kita minta hanya kepada Allah saja. Kemudian ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, maka hidayah itu jalannya ada pada dua tempat, Al-Quran dan hadis. Tapi ada di mana kita bisa mendapatkan hidayah. Pertama adalah doa, kemudian iman, kemudian amal, kemudian mujahadah, kemudian berdakwah, dan yang berikut adalah berteman dengan orang-orang yang soleh agar kita mendapatkan nasihat. Begitu.
Kemudian berikut ada penyebutan kata sirat, sebagaimana saya katakan tadi, jalan yang benar itu hanya satu saja. Jalan apa? Ada role modelnya, an'amta. Jadi disebut role modelnya para nabi dan para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Itu role modelnya. Karena banyak aliran sesat sebagaimana Syiah di hari ini, mereka mengatakan bahwa mereka juga mengikuti Al-Quran dan hadis. Kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah, makdu. Jadi jangan sebagaimana mereka tahu kebenaran, tapi kemudian kita tidak melakukannya. Tahu itu haram, tapi kita masih terjerumus di dalamnya. Kemudian ad-dhalin. Dhalin ini adalah mereka yang sesat. Semangat beramal, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Berarti kita harus terus senantiasa belajar. Hati-hati dengan dopamin yang saya katakan tadi. Misalkan kita terbiasa dengan mendengar kajian yang 1-2 jam, jangan yang hanya sekitar 1-2 menit. Kalau itu terbiasa, ya begitu kita hanya di situ-situ saja, gitu ya. Makanya terakhir di sini saya bilang bahwa ini ke sholat dan kehidupan kita. Jadi bukan hanya di sholat saja, tapi juga pada kehidupan kita. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada mau tambah juga boleh. Soalnya acara dah. Kemarin lagi ya, silakan. Ini kedengaran. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, itu. Di sini ada kelas bahasa Arab. Iya, tadi pagi jam 10 lah sampai zuhur. Kalau yang kelas bahasa Arab itu yang offline dia sekarang 2 kali. Kelas minggu. Iya, kalau yang online ada seminggu sekali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan, Ustaz. Katanya tadi Ustaz sampaikan orang Yahudi itu beribadah sampai menangis juga, menangis histeris. Nah, kita seorang Muslim juga kadang kan kalau berdoa juga menangis. Dalam sholat pasti kalau ayatnya bisa dimaknai pasti menangis karena ingat banyak dosa. Nah, kalau dengan agama lain itu bagaimana, Ustaz? Menangisnya karena apa? Oh iya, kayak menangis itu kenapa? Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Kalau orang Kristen itu kan Iya, tadi iya, Nasrani, ya. Iya. Jadi kalangan yang semangat beramal itu adalah kalangan Nasrani sebenarnya. Jadi mereka itu, makanya kalau kita dapati ada video-video yang berseliweran begitu yang di sosial media, mereka kalau nyanyi itu sampai menangis-nangis itu, menangis-nangis. Kalau ada yang agama lain yang mereka sampai menangis itu, apakah mereka itu ikhlas? Jadi ikhlas itu bukan hanya sekedar dari tangisan itu ataupun mereka mempersembahkan ibadah mereka itu kepada Tuhan yang mereka sembah, tidak. Tapi ikhlas itu, penyembahan itu harus tepat sasaran. Jadi harus tepat sasaran. Jadi kalau hanya sekedar khusyuk,
ada ketundukan, tapi ketundukannya salah, itu belum ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah khusyuk, ketundukan. Kemudian yang kedua, ketundukannya itu tepat sasaran, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru itu yang disebut dengan ikhlas. Begitu Ibu Atika. Silakan, ada lagi? Pakai expect ya. Setelah izin bertanya, Ustadz, tadi kalau tidak salah Ustadz menjelaskan katanya kita minta dijauhkan dari 4 golongan. Sama tadi minta supaya kita bisa menjadi 4 golongan yang dapatkan nikmat, yang para nabi, pecinta kebenaran. Nah, yang 4 golongan yang kita harus hindari kan tadi baru 2 Ustadz, Makbu sama Al-Dhalim. Yang 2 lagi apa Ustadznya? Apa saya terlewat? Jadi makdu itu ada 2 golongan di dalamnya. Makdu itu golongan Yahudi dengan golongan munafik. Sedangkan dhalim itu ada 2 golongan di dalamnya. Orang-orang Nasrani sama orang-orang musyrikin. Kalau musyrikin itu kayak Hindu begitu. Makanya kalau kita dapati orang-orang Hindu itu hampir setiap bulan mereka itu ini hari raya. Ada hari raya Galungan, ada Kuningan, ada Nyepi. Kalau Nyepi kan setahun sekali. Tapi kalau Galungan kayak Kuningan itu kalau tidak salah itu 3 bulan sekali. Dan mereka itu semangat beramal. Makanya mereka sampai masuk di dhalim itu. Semangatnya mereka dalam beramal itu. Begitu. Jadi 4 golongan. Jadi kita mau supaya dimasukkan pada 4 golongan dan dihindari pada 4 golongan yang tadi. Jadi jangan seperti Al-Dhalim itu orang yang kita muslim, tapi karena kita tidak belajar, hanya sekedar semangat beramal, akhirnya amalan kita itu adalah amalan yang tidak diterima. Karena tidak ada ilmunya, semangat nih beramal, amal apa kita lakukan, tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Gitu ya. Itu kita sama dengan orang-orang Nasrani ataupun orang-orang musyrikin. Begitu. Misalnya begini, ada orang dia itu kalau baca tahlilan, khusyuknya luar biasa, tapi dia tidak sholat 5 waktu. Jadi pernah lihat orang yang baca tahlilan, la ilaha illallah, mereka itu merem, ya, mereka itu merem sampai ada yang kerasukan, saking masuknya di dalam sanubari mereka katanya, sampai dalam hati mereka. Mereka khusyuk, tapi mereka tidak sholat 5 waktu. Itu yang disebut dengan orang yang semangat beramal, tapi tidak ada ilmunya. Akhirnya amalnya jadi keliru. Tapi mereka menganggap amal mereka itu diterima. Itu sayangnya. Mereka menganggap amal mereka itu diterima. Begitu. Silakan, ada lagi? Boleh? Saya ada begini. Tambahan ini ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perbanyak bikin story di langit. Kalau kita bikin story di sosmed itu tidak masalah, tidak apa-apa. Kita hanya akan sekedar mendapatkan balasan like dari orang yang melihat, ya, ataupun apresiasi. Tapi kalau kita bikin story di langit, itu bisa ada jawaban yang dengan apa yang kita minta dari story di langit itu. Tahu story di langit? Itu bukan hanya sekedar story di langit, itu maksud saya bukan hanya waktu kita berdoa saja di sholat-sholat kita, tidak. Sementara dalam perjalanan ada keinginan di dalam diri, itu story-nya story di langit. Jadi bikin story di langit, kita bisa langsung dapat tuh jawaban. Insyaallah diperbanyak story di langit. Makanya di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau saya melihat ini adalah ayat story di langit. Bikin story lah di langit. Apa yang kita bisa dapat kalau bikin story di langit? Apa yang bisa dapat? Apa yang bisa dapat kalau bikin story di langit? Karena kan sudah menceritakan ke Allah gitu kan. Kalau kita bikin story di sosmed, apa yang kita bisa dapat? Komentar. Komen kan?
Komennya oke, kita anggap komennya bagus-bagus. Kemudian bisa dapat apresiasi, itu bagus. Oh, itu sudah menyenangkan hati itu. Tapi tidak ada yang berubah dengan keadaan kita. Ya, tidak ada yang berubah dengan kehidupan kita. Hanya sekedar kita mendapatkan kesenangan. Ya. Tapi kalau kita story di langit, kehidupan kita pasti berubah. Begitu tuh. Jadi bukan berarti saya bilang tidak usah lagi story di sosmed itu tidak apa-apa, tapi juga jangan lupa perbanyak story di langit. Jadi bikin status di langit, gitu ya. Coba, pasti setiap kita ada doa yang kita minta masing-masing, toh. Saya kasih gambar, saya kasih ini, saya punya doa nih, doa yang bahasa Indonesia, doa berdasarkan dengan Quran sama hadis ada. Tapi saya itu sering minta 4. Ya. Pertama, ya Allah, jaga saya, jaga kami, penggunaan kata kami ya. Kemudian yang kedua itu lindungi kami. Yang ketiga itu bimbing kami. Yang keempat itu mudahkan kami. Itu sudah masuk di semua itu. Kalau masalah rezeki sudah masuk dimudahkan. Ya. Kalau misalnya minta untuk supaya tidak kena bahaya, itu masalah perlindungan. Kalau masalah luruskan niat, itu juga masuk masalah dilindungi supaya tidak meminta meminta kepada manusia, berharap kepada manusia dan lain-lain. Jadi 4 ini jadi bisa dibawa, bisa diterapkan masing-masing. Jadi kalau tidak tahu mau minta apa, minta 4 ini, karena insya Allah ini include untuk semua hal. Ya Allah, lindungilah kami, jagalah kami, mudahkan kami, dan bimbing kami. Begitu dia, 4 itu. Gimana? Ada lagi? Habis? Kalau sudah tidak ada, sebagai penutup ini hadis ya khalas ya, selesai ya. Coba lihat dulu. Oke, sebagai penutup gini. Jadi kalau mau melihat Al-Quran, jangan lihat poinnya. Biasa kalau kita melihat Al-Quran itu dari ayat 1 sampai ayat 10 misalnya, atau ayat 1 sampai ayat 5, kita langsung pada intinya, atau langsung kita minta, kita tarik apa saripati dari ayat 1 sampai 5 ini, kita langsung tarik. Ya, jangan seperti itu. Tapi lihat per ayatnya, bahkan lihat per katanya, tiap kata dalam ayat Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu Allah beri tidak sembarang. Jadi maknanya bukan cuma sekedar makna secara keseluruhan. Kayak misalnya kita buka surat nih, kita buka surat, misalnya ada surat undangan. Kita kan langsung tanya intinya apa undangan itu. Ya, kan biasa ada sehubungan dengan begini. Diundang gini. Ada keterangannya panjang, intinya kita tanya, intinya apa? Oh, itu ada acara rapat tuh tentang bahasanya ini, selesai. Jadi Quran jangan dibikin begitu. Quran itu karena dia mukjizat, jangankan tiap ayatnya, tiap katanya, setiap katanya itu ada hal yang sangat ada hal rahasia yang besar di dalamnya. Makanya setiap kita melihat satu ayat, contoh saya kasih contoh ayat tentang masalah ini kemarin dengan Ibu Atika. Ada namanya puber, tahu puber? Iya. Puber dari remaja ke dewasa kan? Perubahan. Dari remaja ke dewasa kan? Tapi tahu tidak, puber itu di semua hal sebenarnya. Dan ayat puber di dalam ayat Al-Quran itu ada di ayat orang-orang Badui itu datang ke Nabi, lalu kemudian masuk Islam, lalu kemudian mereka mengatakan kami telah beriman. Lalu Nabi katakan belum, Allah katakan belum, kalian baru Islam. Pernah dengar itu ya? Kami telah beriman. Lalu Allah katakan belum, kalian baru Islam. Itu namanya puber. Makanya puber ini segala hal. Kalau ada orang baru bikin Facebook, wah, dia berstatus tiap 5 menit. Status 5 menit, status mana. Dan mohon maaf ini, begitupun kalau misalnya gabung di Tadabur,
Baru gabung, oh itu aktif sekali. Tapi tunggu beberapa tahun, misalnya 1 tahun dengan berjalannya waktu, itu akan dilihat mana yang bisa bertahan di situ. Di semua hal, ya. Misalnya masuk di lingkungan pekerjaan, misalnya dari dinas apa, lalu kemudian pindah di dinas apa, atau dia baru masuk jadi PNS, rajin sekali dia awal hari pertama. Belum ada orang, dia sudah di sekolah itu, atau sudah di dinas, jadi rajin sekali. Tapi akan dilihat pada berjalannya waktu. Gitu, makanya sampai Allah katakan kalian baru muslim sampai kalian itu menapaki ada ujian-ujian dari keimanan itu. Ini ada di segala hal, iman, di pekerjaan, ada yang seperti itu. Dan terakhir juga ada ayat yang sangat menarik, yaitu nasihatnya Yakub kepada Yusuf. Jadi Yakub kepada Yusuf itu dia nasihat begini. Jadi Yusuf kan bilang begini, aku bermimpi matahari, kemudian bulan, bintang bersujud kepadaku. Nah, coba ayat ini orang bawa untuk di hari ini, ya. Bagaimana mau lihat ayat, kan ini Quran ini kan petunjuk bagi orang. Tapi bagaimana mau bawa ini ayat di hari ini? Ternyata kan Nabi Yakub bilang, jangan kau ceritakan ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena akan ada iri yang sekarang. Orang jangankan cerita, semua hal dia tentang keluarganya, tentang pencapaiannya, itu dia posting di sosial media. Padahal Nabi Yakub sudah mengingatkan untuk disembunyikan. Ya, kecuali yang memberikan manfaat ke banyak orang itu diposting, kayak dakwah, nasihat, atau misalnya sebagai teladan. Kalau misalnya kita mengajar, kita foto begini, kita foto supaya orang-orang tahu kok ada kegiatan di situ. Jadi kalau dia memiliki manfaat yang luas, sebarkan. Tapi kalau dia itu manfaatnya secara pribadi, kayak tentang suami istri, itu baiknya disendirikan. Kan ada ibu-ibu, misalnya ada ibu-ibu bisa ke suami tadi dia story, suami saya tadi tanya begini. Nah, itu yang harus dipahami. Pahami ya? Itu. Oke, begitu. Jadi ada banyak rahasia di dalam ayat Al-Quran dan bagusnya memang harus diperhatikan seperti itu. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.